Kamu gak harus miskin buat kelihatan kayak pecundang. Kamu gak perlu gagal di depan umum, dipermalukan, atau jatuh sampai titik terendah juga. Semuanya tergantung pada kebiasaan kecil, reaksi, dan pola yang diam-diam memberi sinyal ke dunia. Hey, gue gak menghargai diri gue sendiri, jadi lo juga gak perlu. Yap, kamu bisa memancarkan vibes pecundang tanpa sadar itu sedang terjadi. Jadi, mari kita bahas perilaku spesifik yang secara diam-diam menghancurkan rasa hormat, reputasi, dan peluang kamu. Peringatan, mungkin kamu melakukan lebih banyak dari ini daripada yang kamu kira. Nomor 1, terus-menerus mengeluh tanpa bertindak. Kita semua pernah punya hari buruk, dan semua orang butuh curhat sesekali. Itu normal. Tapi kalau kamu selalu punya sesuatu untuk dikeluhkan, pekerjaanmu, teman-temanmu, tubuhmu, bosmu, dan gak pernah ngelakuin apapun buat memperbaiki keadaan, lama-lama orang gak iba lagi. Mereka malah mulai malu atas nama kamu. Yang lebih parah, mereka jadi gak percaya sama kamu. Karena ngeluh tanpa aksi itu bilang ke orang, gue lihat masalahnya, tapi gue terlalu lemah buat ngelakuin sesuatu. Nomor 2, pamer tentang hal yang dulu pernah kamu lakukan. Ngomongin masa kejayaanmu, piala yang pernah kamu menangin, jabatan yang pernah kamu pegang, atau liburan liar 10 tahun lalu, kesannya sepele. Tapi sebenarnya itu bilang, hari terbaik gue udah lewat. Pemenang fokus ke arah tujuan mereka, apa yang lagi mereka bangun. Kalau hal paling mengesankan tentang kamu cuma ada di masa lalu, orang-orang bakal berhenti melihat kamu sebagai seseorang yang relevan. Kamu jadi kayak pameran museum, kejayaan lama yang udah pudar. Nomor 3, selalu ingin lebih unggul dari orang lain. Banyak orang gak sadar ngelakuin ini. Kamu tahu maksudnya, seseorang cerita soal pencapaian, kayak dapat kerjaan baru, berhasil diet, atau prestasi pribadi. Alih-alih ikut senang, kamu langsung cerita sesuatu yang lebih keren versi kamu, itu kayak lomba lari yang gak ada peserta lain. Ini nunjukin rasa tidak aman. Kamu gak tahu gimana caranya senang untuk orang lain, karena kamu terlalu sibuk buktiin diri. Lama-lama, orang bakal berhenti cerita kabar baik ke kamu. Diam-diam mereka kasih label kamu, capek banget orang ini. Tapi ini yang sering orang gak sadar. Meskipun kamu bisa jaga ucapan, energi kamu tetap akan ketahuan. Karena vibes pecundang bukan cuma soal apa yang kamu bilang, tapi gimana kamu bawa diri kamu, bahkan tanpa kata-kata. Nomor 4, berpakaian seolah kamu gak peduli saat momen penting. Kamu gak perlu pakai jas lengkap ke supermarket. Tapi di momen penting, interview kerja, kencan, acara profesional, datang dengan penampilan berantakan ngasih pesan beda. Gue gak anggap ini serius, dan lo juga gak usah. Ini bukan soal fashion, tapi soal usaha. Baju bersih, rapi, dan pantas nunjukin bahwa kamu peduli gimana kamu tampil. Kalau itu aja gak kamu usahain, orang-orang nganggep kamu gak punya hal serius buat ditawarkan. Nomor 5, terlalu terobsesi sama penampilan. Sebaliknya, kalau kamu terlalu peduli sama penampilan, ngaca tiap 2 menit, minta pujian terus, terlalu mikirin angle Instagram, itu juga parah. Karena itu ngasih tahu kalau harga dirimu rapuh, tergantung pengakuan dari luar. Percaya deh, kalau rasa percaya dirimu cuma berdasarkan seberapa menarik kamu hari ini, kamu gak akan pernah berhenti kalah. Nomor 6, terus-menerus cari validasi. Kebiasaan ini adalah bentuk bunuh diri sosial. Biasanya kayak gini, kamu naik jabatan, langsung posting. Latihan sekali, langsung pengen semua orang tahu. Capaian kecil, tapi harus dunia tahu. Bangga sama diri sendiri itu sehat. Tapi minta-minta pengakuan? Enggak. Bedanya adalah, gue seneng mau berbagi versus, tolong kasih tahu gue. Penting. Kalau kamu terus butuh orang lain buat ngangkat harga diri kamu, orang-orang bakal sadar. Dan mereka kehilangan rasa hormat. Karena kepercayaan diri yang dibangun dari validasi itu gampang runtuh. Nomor 7, sok tahu segala hal. Kamu mungkin berpikir percaya diri itu harus punya semua jawaban. Salah. Gak ada yang suka sok tahu. Berpura-pura ngerti segalanya gak bikin kamu kelihatan pintar. Malah bikin kamu kelihatan kecil. Orang paling kuat itu rendah hati. Mereka nanya. Mereka dengerin. Mereka terbuka. Kalau kamu selalu bersikap kayak orang paling pintar di ruangan, lama-lama memang kamu yang paling pintar. Karena gak ada orang lain yang mau ada di ruangan itu. Nomor 8, terlalu negatif atau sinis tentang segalanya.
Mudah aja ngetawain mimpi orang, ngejek yang lagi berusaha, atau males denger kabar baik karena ngerasa gue terlalu realistis buat percaya hal baik. Tapi sikap itu bukan nunjukin kamu bijak, itu nunjukin kamu pahit. Kamu udah terlalu sering disakiti hidup, sampai gak bisa bayangin hal baik terjadi lagi. Dan gak ada yang mau ketarik ke lubang gelap itu. Nomor 9. Membiarkan diri terus-terusan diremehkan. Fakta pahit, kamu ngajarin orang gimana cara memperlakukan kamu. Kalau kamu biarin orang nginjek harga diri kamu, ngomong merendahkan, manfaatin kamu, dan ngacak-ngacak waktu kamu, itu artinya kamu bilang ke dunia, gue pantas diperlakukan kayak gini. Kamu gak dapet poin ekstra karena jadi orang yang lebih dewasa kalau kenyataannya kamu cuma dijadikan alas kaki. Bukan berarti kamu harus ribut tiap saat. Tapi kalau kamu gak pernah membela diri, orang nganggep kamu gak punya pendirian. Terakhir, kesalahan brutal yang bikin orang terus-terusan terjebak dalam energi pecundang. Nomor 10. Gak pernah belajar dari kesalahan. Gagal itu bagian dari hidup. Semua orang pernah jatuh, tapi kalau kamu terus ngulang kesalahan yang sama, milih orang yang salah, ngabisin duit yang gak kamu punya, ngerusak peluang, lalu nyalahin dunia seolah semua gak adil, itu bukan nasib buruk. Itu ketidakdewasaan. Hidup ngasih pelajaran setiap hari. Pemenang belajar. Pecundang ngeluh dan ngulang. Bukan kegagalan yang mendefinisikan kamu, tapi apakah kamu belajar atau tetap terjebak. Kesimpulannya, gak ada yang lahir sebagai pecundang. Dan gak ada yang harus tetap jadi pecundang juga. Kamu gak harus kaya, gak harus sempurna, bahkan gak harus menang tiap kali. Tapi kalau kamu bawa diri kamu dengan semangat berkembang, rendah hati, dan harga diri sejati, kamu gak akan lagi memancarkan energi pecundang. Jadi, perbaiki kebiasaan-kebiasaan ini, naikkan standar hidupmu, dan lihat gimana dunia mulai memperlakukan kamu secara berbeda. Kalau kamu udah sampai sejauh ini, artinya kamu gak di sini buat main-main. Jadi, tunjukkan itu. Klik tombol suka, kasih komentar, dan subscribe kalau kamu serius ingin berkembang. Dan jangan lupa, bagikan ini ke seseorang yang butuh teguran juga. Akhirnya, kamu cuma punya dua pilihan, makin baik atau makin tertinggal. Pilihan ada di tanganmu. Terima kasih sudah menonton.